terkait masalah program ini seikhlasnya warga kita. Jangan ada penekanan. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama kita hormati Pak Lurah Kelurahan Pondok Pinang, dalam hal ini wakil dari Busro. Yang saya hormati pula Pak Yudi dari Kecamatan Kebayoran Lama. Yang saya hormati Pak Haji Jaharudin, perwakilan dari Kesrah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Yang saya hormati juga Pak Admiral selaku Kasih Kesrah Kelurahan Pondok Pinang. Yang saya hormati Pak Yudhoyono, beliau Pak RT, Pak RW selaku Ketua Kasih UPZ Penghubung Zakat Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kami dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, khususnya Basnas Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan, bisa bersilaturahmi langsung dengan Bapak RT, Pak RW di Kelurahan Pondok Pinang. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari wabah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan juga wabah COVID ini segera hilang dari negara kita, supaya kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjelaskan terkait program Selatan, Basnas Basis Jakarta Selatan, perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, Bapak RT, Pak RW, bahwa saat ini Basis Provinsi DKI Jakarta mengalami transisi. Jadi sekarang ini sudah bukan Basis lagi. Jadi namanya sekarang Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah diketuai 5 pimpinan di provinsi. Ketua umumnya Bapak Kiai Haji Lutfi Abdullah. Wakil ketua 1 ada Bapak Kiai Haji Nur Alam Baktir. Wakil ketua 2 ada Pak Saad Soeharto. Wakil ketua 3 ada Pak Abu Bakar, perwakilan dari Muhammadiyah. Dan yang terakhir ada namanya Bu Rini dari Dompet Duafa, selaku Kepala Bidang Keuangan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga kepada Bapak, saat ini khususnya Basnas Basis di tingkat kota sudah bukan lagi ketua, Pak. Jadi jadinya Korwil, koordinator wilayah. Selanjutnya yang terkait masalah pertemuan kita di siang hari ini, terkait kami dari Basnas Basis tingkat kota administrasi Jakarta Selatan di tahun 2020 ini, walaupun mungkin dalam kondisi COVID-19, namun kami melakukan 2 program terkait pengumpulan. Yang pertama ada yang selalu disebut Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu GSB, Gerakan Selatan Bersedekah, Rp1.000 per hari. Dan alhamdulillah program ini sudah berjalan baik di tingkat kota maupun di kecamatan dan kelurahan. Jadi ASN yang ada di Jakarta Selatan sudah dipotong TKD-nya. Sudah dianjurkan juga untuk sedekah Rp1.000 per hari. Dan alhamdulillah di tingkat kota kemarin Pak Yudi mungkin bahwa sudah di-collecting, walaupun mungkin di tingkat kota hasilnya nggak begitu banyak, tetapi alhamdulillah hasilnya sangat optimal, yaitu ada 11.400.000 sebulan. Dan ini baru di tingkat kota. Mudah-mudahan nanti kita akan kolektif juga nanti di tingkat kecamatan dan kelurahan. Berapa pengumpulan setiap bulannya dari program Gerakan Selatan Bersedekah Rp1.000 per hari.
Selanjutnya kami juga ada program yang ini kami meminta bantuan dari Bapak RT Pak RW terkait program yaitu Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah. Yang nantinya program ini kami mohon bantuan dari Bapak RT Pak RW untuk mensosialisasikan di masyarakat dan mengumpulkan hasil sedekah dari program Selatan Berzakat Infak Sedekah. Program ini sebelumnya kami sudah mensosialisasikan di kantor kecamatan 2 bulan yang lalu. Mungkin ada Bapak RW yang sempat hadir di waktu di kecamatan, sempat kami sosialisasikan, dan alhamdulillah baru pada kesempatan ini kami menindaklanjuti untuk mensosialisasikan juga di kelurahan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak RT Pak RW bisa hadir mendengarkan sosialisasi terkait program ini. Selanjutnya mekanisme dari program ini hampir sama dengan program-program yang seperti Maggar yang memang setiap sebelum pas bulan puasa ada program Maggar setiap di bulan puasa. Hampir sama Pak dengan program ini, bahwa nanti hasil pengumpulannya nanti disampaikan ke kasih Kesra kelurahan. Dari hasil pengumpulan Bapak nanti ini, nanti kami juga akan membuatkan laporan setiap bulannya dari Bapak. Dan dari hasil pengumpulan Bapak itu nanti Bapak gunakan buat kegiatan-kegiatan apa nanti di lingkungan Bapak sendiri. Dari kami dari tingkat kota nanti akan mengedarkan kartu kendali seperti ini Pak. Saya udah titip di Pak Admiral, nanti akan dibagikan di kecamatan dan di Bapak RT Pak RW nanti terkait nanti kartu kendalinya. Di sini ada himbauan Bapak Wali Kota terkait Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah ini, yang mana waktu di kecamatan kami sosialisasikan dengan Bapak RW pada waktu itu ada angka 5.000. Setiap kakak ada diharuskan 5.000 untuk sedekah. Namun setelah kami mensosialisasikan di 10 kecamatan, mendengarkan keinginan Bapak RT Pak RW bahwa kalau bisa jangan ada angka 5.000-nya. Jadi keinginan Bapak RT Pak RW kami tampung dan kami laporkan kepada Bapak Wali. Alhamdulillah Pak Wali menyetujui, sehingga terbit lagi himbauan Bapak Wali Kota terkait program ini, yaitu disebut dengan Gerakan Selatan Sadar Zakat. Jadi sudah tidak ada lagi angkanya terkait masalah program ini. Seikhlasnya warga kita, jangan ada penekanan dia harus 5.000 atau harus 2.000 rupiah atau harus 10.000 rupiah. Tidak ada lagi penekanan seperti keluarga. Dan di belakang himbauan Bapak Wali ini ada iuran Pak setiap bulan. Nanti Bapak RW Pak RT nanti bisa menulis berapa aja angkanya. Mau 1.000 rupiah, mau 2.000, mau 10.000, silakan. Jangan sampai ditekankan ke warga. Berapapun yang terkumpul setiap bulannya dari masyarakat, silakan dilaporkan ke kasih Kesra kelurahan. Berapapun angkanya itu. Mau seandainya dari warga hanya mengumpulkan 200.000, silakan dilaporkan ke kasih Kesra kelurahan. Nanti dari kasih Kesra kelurahan membuat laporan seperti ini. Kami juga memberikan. Jadi ini nanti update juga nanti buat Bapak RT Pak RW. Jadi setelah nanti dilaporkan, nanti Pak dari kasih Kesra juga menulis di sini kalau Bapak menyetorkan angkanya sekian. Setelah Bapak menyetorkan kasih Kesra kelurahan, nanti Bapak kasih Kesra kelurahan nanti melaporkan ke kami. Nanti pula kami akan memberikan update ke Bapak RW dan Pak RT dari hasil pengumpulannya berapa. Dan kami juga dari tingkat kota mengajak untuk Bapak RT Pak RW untuk membuat kegiatan-kegiatan sendiri di lingkungannya. Jadi terkait nanti berjalannya program ini semua nanti, jadi semua pengajuan yang dari masyarakat, kami juga ingin melihat bahwa meminta bahwa semua harus melewati pengetahuan RT dan RW semua pengajuan dari masyarakat dan naik ke kelurahan, supaya Bapak RT Pak RW nanti mengetahui bahwa ada warga Bapak yang mengajukan untuk biaya pendidikan, biaya berobat, biaya penebusan ijazah,
Begitu juga nanti keinginan kami Pak Yun dengan berjalannya program ini, mudah-mudahan itu harapan kami dengan Pak Wali bahwa mudah-mudahan yang berjalan program ini bisa optimal. Dari program ini kami di 2021 itu menginginkan setiap RW itu mengusulkan bedah rumah satu atau per RW. Kenapa kami sangat optimis banget Pak? Karena terkait contoh aja mungkin program Gerakan Selatan sedekah Rp1.000 per hari saja. Kalau kita hitung jumlah ASN, berapa jumlah ASN di wilayah Jakarta Selatan? Mungkin hampir 1.000 lebih Pak ya, 1.000 lebih. Setiap hari Rp1.000, setiap harinya anggap ada 1 juta. 10.000. Sama guru sama yang studi 1, studi 2. Dan itu kalau studi 1, studi 2 belum sampai saat ini. Insya Allah mudah-mudahan karena gurunya lagi pada WFA semua, makanya belum kami arah ke guru. Dan kalau seandainya ada 10.000 kata Pak Ibu tadi, berapa per hari Pak kalau seandainya 1.000? Dan itu semua hasil dari ASN ini Pak, mulai dari TKD-nya dipotong, mana dipotong lagi 50% dari provinsi, dipotong lagi dari basis 2,5%, semuanya untuk masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Dan saat ini basis provinsi DKI Jakarta, jadi hasil pengumpulan tahun ini harus didaya gunakan juga di tahun ini. Tujuannya apa Pak? Supaya warga Bapak nanti mengetahui juga bahwa selama ini yang diminta dari Bapak RT Pak RW untuk kegiatan ini loh di warga kita. Jadi benar-benar kita kembalikan lagi untuk warga di wilayah Bapak sendiri. Bapak dan Ibu, yang terakhir nanti kami juga memberikan ke Bapak RT Pak RW semacam tujuan dari program ini nanti. Nanti selain lampiran yang kami serahkan nanti di bawah Bapak Wali, nanti juga ada Pak Bilal di situ Pak, terkait nanti buat per RW Pak nanti. Ini nanti sebagai tujuannya apa sih program Gerakan Selatan Sadar Zakat ini? Kalau seandainya masyarakat mempertanyakan, Bapak bisa nanti memperlihatkan. Dan ini permintaan juga dari Bapak, dari para RT dan RW yang selama ini kami sosialisasikan. Alhamdulillah saat ini udah 2 kecamatan yang sudah berjalan, yaitu Kecamatan Pesanggerahan, Kecamatan Cilandak, dan Kecamatan saat ini Kecamatan Kebayoran Lama. Mungkin itu saja Pak, nanti kiranya ada yang mau ditanyakan terkait program ini, silahkan dipertanyakan terkait mekanisme atau teknisnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan yang tegas, lugas disampaikan oleh Pak Yasda. Dan baik, untuk lebih jelasnya kita buka forum tanya jawab. Ada narasumber kita Pak Yasda dari Koordinator Wilayah Basnas Basis Kota Jakarta Selatan. Ada Pak Jarudin dari bagian Kristra Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Pak Yuli dari Kecamatan Kebayoran Lama. Kami persilakan kepada Pak RW, Pak RT, Pak LFK, Pak FKDM yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, selama ini kan di lingkungan kita ini ada yayasan yatim, ada masjid, musola dan sebagainya yang setiap tahun juga mengadakan kegiatan pengumpulan zakat. Nah ini nanti kaitannya dengan Basnas ini seperti apa? Kemudian yang kedua, mohon penjelasan kira-kira nanti kalau untuk pembentukan UPZ nanti persyaratannya apa saja? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasda dan Bapak-Bapak semua, langsung saya bertanya tentang persyaratan pengajuan untuk biaya pendidikan. Karena ada beberapa warga saya nanya untuk pengajuan ke Basnas, apa saja persyaratannya dan mesti kemana? Itu saja yang perlu saya sampaikan untuk biaya pendidikan di sekolah dan pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Bilal, yang pertama mungkin dari Pak RW 02 Pak ya. Terkait yang pertama mungkin di lingkungan Bapak ada yayasan yatim juga Pak ya. Perlu kami sampaikan saat ini bukan cuma dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta Pak, mungkin secara keseluruhan data terkait anak yatim di wilayah itu sampai sekarang kita masih susah untuk
mendata secara keseluruhan terkait anak yatim yang ada. Berapa sih anak yatim yang ada di wilayah Jakarta Selatan secara keseluruhan? Secara keseluruhan itu masih kesusahan Pak. Kami belum pernah punya data, tetapi ternyata nggak sumber lagi terkait data itu. Dan terkadang kami juga sempat meminta bantuan juga ke dinas sosial, ternyata ada perbedaan juga dari segi data. Terkait mungkin yang dari yayasan yatim dan usaha masyarakat yang terwala Pak ya. Ada berapa anak yatimnya Pak? 110 anak yatim yang ada di situ. Ya itu sebenarnya itu yang saya sampaikan ke Bapak tadi, bahwa terkait masalah program ini, program yang akan berjalan ini, Gerakan Selatan Zakat Infak Sedekah ini, nanti kegiatan dari hasil pengumpulan ini Bapak RW nanti bisa melakukan kegiatan sendiri. Kalau seandainya Bapak mengumpulkan buat dengan tunai anak yatim yayasan itu, mungkin di bulan ini buat yayasan itu untuk berikan santunan, silakan, tidak ada masalah. Nanti kedepannya mungkin ada lagi warga yang membutuhkan untuk mungkin atau masjid, ada pembangunan masjid, silakan saja Pak, untuk digunakan dari hasil pengumpulan dari program Gerakan Selatan Zakat ini. Selanjutnya dari Bapak RW berapa? RW 11 RT 4 RW 11 masalah persyaratan pendidikan. Ini yang kami memang perlu, sebelum saya jawab ini Pak, kami dari tingkat kota mungkin setiap tahun kami itu memberikan beasiswa mahasiswa itu sekitar 1.500-an mustahik adik-adik yang ada di wilayah Jakarta Selatan, kita bantu Pak untuk biaya kuliah. Jadi bisa terkait untuk biaya pendidikan baik SMP, SMA, terkait masalah mungkin seperti Bapak sampaikan tadi, seperti apa persyaratan untuk biaya pendidikan. Salah satunya Pak, surat keterangan bahwa dari sekolahnya, bahwa yang menyatakan bahwa anak tersebut sekolah. Yang kedua, kalau seandainya ada tunggakan sekolah, silakan minta lampirkan untuk tunggakannya, berapa bulan sudah tunggak, silakan lampirkan. Nanti kami dari tingkat kota nanti tidak memberikan ke yang bersangkutan Pak, karena terjadi Pak, kalau kita ke yang bersangkutan terkadang kita bayarkan 2 bulan SPP-nya, dibayarnya cuma sebulan dulu Pak, nanti berikutnya ngambil lagi. Jadi kami benar-benar kalau dia mengajukan seperti itu nanti Pak, nanti kita bayarkan ke sekolah. Terus nanti kalau seandainya biasanya kalau di kelurahan itu pakai SK Pak, surat keterangan tidak mampu, nanti Bapak RT Pak RW nanti buat rekomendasi, nanti kelurahan yang minta lanjut. Hanya seperti itu Pak. Itu saja Pak persyaratan untuk biaya pendidikan. Terus pertanyaan kedua dari Bapak RW 08 terkait kebutuhan apa saja sih yang dijadikan. Nanti di lebaran yang nanti di situ juga ada nanti Pak RW nanti buat Pak RW nanti bisa lebih. Walaupun mungkin perlu kami ingatkan juga, walaupun mungkin ini gerakan bersedekah, kalau seandainya seperti pendidikan apa segala macam untuk bedah rumah itu kan biasanya masuknya kita ada zakat Pak. Kami memang di tingkat kota selalu membedakan Pak, di provinsi itu basis provinsi, jadi nggak menggabungkan Pak. Jadi nggak menggabungkan antara dana zakat dan infak, kami pisahkan. Jadi nggak ada masalah kalau seandainya Bapak mengajukan untuk biaya pendidikan, biaya untuk bedah rumah, silakan, nggak ada masalah. Nanti begitu juga kalau seandainya Bapak mengajukan untuk pembangunan masjid, itu kan pembangunan masjid kan nggak bisa diambil dana zakat Pak, nggak bisa. Walaupun itu masjid mungkin baik, kita sempat ibadah, tapi itu nggak bisa digunakan dana zakat untuk pembangunan masjid. Tetap kita ambilkan dari dana infak sedekah untuk pembangunan masjid. Jadi nggak ada masalah Pak. Jadi Bapak untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa buat pembangunan, buat pendidikan, sama mungkin seperti kita santunan, guru PPA yang kalau seandainya ada yayasan, ada majelis taklim buat untuk kegiatan maulid, seragam, nggak ada masalah Pak. Silakan diajukan ke kami. Mungkin seperti itu Pak RW. Terkait masalah presiden Pak Admiral nanti Pak Ridwan yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bapak-bapak kita bisa berkumpul berhimpun di sini, pertemuan yang luar biasa ini. Saya mau sedikit memberikan informasi kepada Bapak bahwa tujuan Bapak diundang di sini ini sangat mulia Bapak. Karena selain mengemban amanat RT RW dan LMK ya, ternyata
sebagai amil zakat itu nomor 1 Pak. Itu yang tertulis langsung di dalam Al-Quran. Amil, wal amilina itu ada di Al-Quran Pak. Jadi ini adalah luar biasa. Kalau misalkan selama ini Bapak sedikit ya saya kasih intro sebentar ya sebelum saya menjawab UPZ. Selama ini misalkan Bapak belum melakukan atau belum pernah membayar zakat sampai puluhan juta ya, atau infak dalam setahun ya, misalkan Bapak menunaikan zakat 5 juta atau 10 juta atau lebih dari itu. Ini dalam hal ini saya mau mengajak Bapak-bapak, insya Allah Bapak itu bisa melakukan infak sedekah atau zakat setahun itu 10 juta. Caranya gimana Bapak? Dana yang dihimpun oleh Bapak dengan promotor Bapak yang mengajak itu sama halnya dengan Bapak menunaikan zakat itu sendiri Pak. Yang selanjutnya Pak, masuk kepada pertanyaan tadi, UPZ Pak ya. Alhamdulillah ini UPZ walaupun di masa pandemi ini permohonan ya, karena kami biasanya itu melakukan rosuh ke masjid-masjid, masjid perkantoran atau masjid-masjid yang skala besar ya, strategis kita datangi. Cuman dalam masa corona ini kita belum sempat ya, maksudnya membatasi diri gitu ya, karena yang mau kita tuju juga belum tentu menerima kita gitu. Ya alhamdulillah misalkan Bapak berkeinginan untuk membentuk atau mendirikan UPZ, maka kami akan memfasilitasi Bapak. Nah syaratnya apa Pak? UPZ itu boleh nanti difasilitasi oleh Basnas Kota atau melalui provinsi, tidak masalah. Jadi prinsipnya UPZ adalah nanti dana yang dihimpun akan dikembalikan lagi ke UPZ. Tapi kalau UPZ nanti di situ ada RKAP segala macam. Jadi pengajuannya itu nanti melalui rencana kerja anggaran tahunan. Jadi nanti sudah terprogram dalam setahun. Tapi kalau misalkan perolehannya masih terbatas atau masih sedikit gitu ya, prosesnya seperti biasa. Jadi setelah setor bisa nanti mengajukan kembali untuk permohonan dananya. Saya kira itu Pak yang dapat saya sampaikan terkait dengan UPZ. UPZ ini kita tidak membatasi diri ya, sifatnya luas Pak. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan pendidikan kita juga bisa fasilitasi, majelis taklim juga kita fasilitasi, masjid-masjid pun juga kita fasilitasi. Bahkan perusahaan-perusahaan pun yang bagian bimrohnya sebagian besar untuk di provinsi sudah terbentuk. Itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebentar Pak, tambahan sedikit terkait UPZ. Khusus di Jakarta Selatan Pak terkait UPZ, sebenarnya kalau ada Pak Yudi selaku kas UPZ provinsi, kami di tingkat kota sebenarnya Pak sudah banyak sebenarnya masjid-masjid yang sudah kita jadikan sebagai UPZ. Bahkan dalam kemarin ini saya sempat dipanggil juga Pak terkait UPZ ini, karena kami di tingkat kota nanti mungkin kami juga akan kerjasama dengan DMI Pak di Jakarta Selatan, di sini Kota Desa Jakarta Selatan terkait mungkin masjid-masjid. Kan Pak Wali berencana memang berkeinginan semua yang mungkin masjid-masjid yang memang lumayan besar Pak ya, mungkin akan kita jadikan UPZ di masjid-masjid Kota Desa Jakarta Selatan. Kalau mungkin dari masjid mungkin ada ketentuan juga ya dari Basnas nasional, jadi memang ada ketentuan berapa persen harus diberikan. Dan saat ini kami di tingkat kota baru-baru saja hari Kamis kemarin ada 2 lembaga, yang salah satunya dari FKDM Jakarta Selatan sudah audiensi dengan kami. Hari Kamis kemarin juga baru-baru juga dengan Pokja Jakarta Selatan, Pokja TP ATPK Jakarta Selatan. Alhamdulillah ini menjadikan juga UPZ, dan kalau Pokja selama ini nggak pernah menjalin kerjasama, dan alhamdulillah baru kali ini dia mau ikut berpartisipasi terkait UPZ di basis tingkat kota Indonesia Jakarta Selatan. Mungkin itu Pak Dirang sedikit tambah. Baik, terima kasih Pak Yasda yang sudah menyampaikan cukup panjang lebar.